You didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Nah, di sini ada sistem elektronika. Penggunaan elektronik di pabrik, rumah, kantor, bank, sekolah, toko, serta rumah sakit terus mengalami perkembangan. Pengembang perangkat semikonduktor, misalnya transistor serta integrated circuit atau IC, maupun chip pun sudah berkembang, yaitu mesin perbankan otomatis, perangkat kontrol yang bisa diprogram, komputer laptop, game komputer, robot, kamera digital, serta alat pacu jantung. Garis besarnya, alat-alat elektronik ini mempunyai sebuah sistem elektronika terdiri dari input, proses, dan output. Bagian input biasanya yaitu berupa sensor maupun transducer maupun konverter, memiliki fungsi untuk mengubah masukan atau input non listrik jadi sinyal listrik maupun sebaliknya. Sensor input deteksi perubahan lingkungan serta mengubahnya dari wujud energi dimiliki lingkungan hingga menjadi energi listrik. Bagian proses biasanya yaitu berupa prosesor memutuskan tindakan apakah yang harus diambil terhadap sinyal listrik diterimanya dari sensor input. Bagian luaran atau output biasanya yaitu berupa transducer atau luaran, ubah energi listrik disuplai prosesor jadi bentuk yang lain. Semikonduktor pengantar arus listrik terdapat yang termasuk terhadap penghantar listrik yang baik atau konduktor, penghantar listrik yang tidak baik atau isolator, serta yang bisa memiliki peran sebagai keduanya berdasarkan lingkungan atau bisa bertindak sebagai isolator serta konduktor. Bahan yang bisa dibuat untuk berperilaku terkadang sebagai isolator serta kadang sebagai konduktor disebut dengan semikonduktor. Klasifikasi semikonduktor berdasarkan mekanisme terbentuk gejala semikonduktivitas. Semikonduktor terdiri dari semikonduktor intrinsik serta semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik terbentuk dari semikonduktor murni, mempunyai ikatan kovalen sempurna, misalnya silikon, karbon atau grafit, dan germanium. Jenis semikonduktor ada tipe N dan tipe P. Tipe N, sebuah silikon diberikan pengotor maupun arsenik, adalah bahan kristal memiliki into atom mempunyai 5 elektron valensi sehingga memberi kelebihan elektron. Atom fosfor tersebut disebut dengan donatur. Tipe P, sebuah silikon diberikan pentor boron mempunyai 3 elektron terhadap pita valensi. Karena ion silikon mempunyai 4 elektron terhadap pita valensi, maka terdapat lubang harus diisi elektron serta hole siap terima elektron sehingga disebut dengan akseptor. Penggunaan semikonduktor. Semikonduktor bisa dikatakan jadi bahan dasar untuk perangkat teknologi modern. Sadar ataupun tidak, perangkat elektronik yang kamu gunakan seperti smartphone atau komputer disusun dengan komponen bahan dasar semikonduktor. A itu adalah light emitting diode, B transistor, C sirkuit terpadu atau integrated circuit atau bisa disingkat IC. Prinsip gerbang logika. Gerbang logika dianalogikan sebagai otak sebuah barang elektronika agar dapat dijalankan fungsinya. Gerbang logika ini berdasarkan terhadap analogi untuk tentukan sebuah alat elektronika itu bekerja sehingga menjadi bagian yang penting pada sebuah alat elektronika. Gerbang logika berisi perintah-perintah digunakan terhadap rangkaian elektronika digital. Tujuan gerbang logika adalah yaitu untuk ubah masukan atau input menjadi luaran atau output berdasarkan keperluan kita. Gerbang logika tersebut dipresentasikan bersama angka biner maupun tabel kebenaran, memiliki simbol 1 serta 0. Angka 1 serta 0 digunakan untuk gambarkan benar serta salah maupun tinggi serta rendah dan hidup
serta mati.